Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Alfarel dengan NIM 21090124140168. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar hukum dan regulasi yang mengatur tentang perlengkapan kapal pada mata kuliah perlengkapan kapal yang diampu oleh dosen Bapak Insinyur Ari Wibawa Budi Santosa ST MSI. Untuk dasar hukum dan regulasi yang mengatur tentang perlengkapan kapal, yaitu dibedakan antara sekelas internasional dan juga nasional atau dalam negeri. Yang internasional sendiri ada IMO, yang kedua ada SOLAS, yang ketiga ada MARPOL. Dan untuk nasional sendiri ada PKI dan IACS. Nah, untuk IMO, International Maritime Organization, ini adalah badan khusus PBB di bidang maritim yang berdiri pada tanggal 1948 dan aktif pada tahun 1958. Jadi rentan waktu aktif sejak berdirinya adalah 10 tahun. Nah, fungsi utama dari International Maritime Organization atau IMO ini adalah membuat aturan internasional untuk keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan laut. Bagian atau produk utamanya dari IMO ini adalah yang pertama ada SOLAS, keselamatan kapal dan perlengkapannya. Yang kedua ada MARPOL, pencegahan dan pencemaran dari kapal. Setelah itu ada STCW, standar pelatihan dan sertifikasi awak kapal. Terus setelah itu ada ISPS GOD atau keamanan kapal dan pelabuhan. Nah, tujuan dari IMO ini itu adalah menjamin keselamatan pelayaran global dan mencegah polusi laut. Selanjutnya ada perlengkapan kapal menurut SOLAS atau keselamatan kapal. SOLAS mengatur tentang perlengkapan kapal minimum yang wajib ada di kapal untuk menjamin keselamatan jiwa dan navigasi, yaitu ada beberapa kategori penting: perlengkapan navigasi komunikasi, perlengkapan keselamatan jiwa, life saving applicants atau LSA. Setelah itu ada perlengkapan pemadam kebakaran atau fire safety equipment. Nah, untuk perlengkapan navigasi dan komunikasi sendiri, itu ada radar, kompas, ACDS, electronic chart display. Setelah itu ada GPS, AIS, automatic identification system. Setelah itu ada peralatan komunikasi GMDSS, Global Maritime Distress and Safety System. Setelah itu ada perlengkapan keselamatan jiwa atau life saving applicants atau LSA. Nah, yang ini berisi kepada sekoci penyelamat atau lifebuoy, rakit penyelamat atau life raft. Setelah itu ada jaket pelampung atau life jacket. Setelah itu ada alat piroteknik atau sinyal suar atau flare. Setelah itu ada baju pelindung panas atau dingin immersion suit. Nah, yang selanjutnya adalah perlengkapan pemadam kebakaran atau fire safety. Nah, yang pertama ada fire extinguisher portable dan tetap. Setelah itu adalah fire hydrant, pompa kebakaran, fire hose. Setelah itu ada fire detection dan alarm system. Setelah itu ada CO2, sistem untuk ruang mesin. Setelah itu adalah perlengkapan kapal menurut MARPOL atau lingkungan laut. Nah, MARPOL itu mewajibkan kapal dilengkapi perlengkapan untuk mencegah pencemaran laut itu sendiri. Nah, yang pertama ada Annex 1 atau minyak, Oily Water Separator atau OWS, Oil Content Meter atau OCM. Setelah itu ada Sludge Tank and Bleach Water System. Nah, yang kedua adalah Annex 4 atau limbah. Nah, itu diwajibkan harus ada Sewage Treatment Plant atau STP. Setelah itu ada holding tank untuk limbah cair. Nah, setelah itu ada Annex 5 atau sampah, yaitu harus menyediakan garbage management plan, tempat sampah khusus, shredder atau incinerator. Nah, setelah itu ada Annex 6 atau emisi udara, yaitu harus ada scrubber system. Setelah itu ada full changeover system untuk low sulfur fuel. Selanjutnya kita akan bergeser kepada PKI atau Biro Klasifikasi Indonesia yang berada di tingkat Indonesia atau Maritim Indonesia. Nah, PKI itu adalah sebagai badan klasifikasi nasional yang mengatur perlengkapan kapal sesuai standar IMO, jadi menganut standar internasional. Namun juga menambahkan beberapa aturan teknis. Nah, perlengkapan seperti perlengkapan keselamatan atau safety equipment certificate, yaitu sesuai SOLAS, ada lifeboat, life art, alarm kebakaran, dan lain sebagainya. Setelah itu ada perlengkapan pencegahan pencemaran atau IOBP certificate,
yaitu sesuai MARPOL, tadi OWS, STP, and garbage integrator. Nah, setelah itu ada perlengkapan mesin dan konstruksi. Ada pompa, anchor and chain, mooring equipment, ventilasi, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada perlengkapan kapal menurut IACS. IACS membuat Unified Requirements UR untuk standar perlengkapan sebuah kapal. Nah, yang pertama ada anchor dan mooring equipment, itu ukuran dan jumlah jangka, rantai, serta tali tambat. Nah, yang kedua ada navigator equipment, ada standar radar, AAS, dan kompas. Setelah itu ada emergency power supply, yaitu generator darurat dan emergency lightning. Setelah itu ada lifeboat and David standardization, atau kekuatan struktur dan cara peluncuran. Nah, untuk hubungan antar regulasi tersendiri, itu regulasi kapal sangat penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam dunia maritim, khususnya tentang perkapalan. Nah, organisasi seperti IMO dan SOLAS menetapkan pedoman, sedangkan MARPOL dan IACS berperan dalam mencegah pencemaran serta menstandarkan kualitas keselamatan pada sebuah kapal. Nah, untuk keamanan sendiri, IMO menetapkan standar internasional untuk keamanan. Setelah itu SOLAS mengatur keselamatan kapal dan awak. Nah, setelah itu BKI memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Nah, antara IMO, SOLAS, dan BKI di skala nasional dan IMO serta SOLAS di internasional ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, setelah itu untuk keselamatan, itu MARPOL mencegah pencemaran lingkungan laut. Setelah itu IACS menstandarkan prosedur keselamatan dan kualitas. Setelah itu BKI memperkuat keselamatan kapal di Indonesia. Nah, pada keselamatan ini yang utamanya ini juga saling beriringan satu sama lain antara MARPOL, IACS di tingkat internasional dan BKI di tingkat nasional. Jadi kesimpulannya adalah SOLAS itu mengatur tentang perlengkapan keselamatan dan navigasi sebuah kapal. Nah, untuk MARPOL itu mengatur tentang perlengkapan pencegahan polusi yang disebabkan oleh kapal di laut lepas. Nah, untuk BKI sendiri di tingkat nasional itu sertifikasi perlengkapan kapal yang berada di Indonesia. Setelah itu ada IACS atau standar teknis global untuk perlengkapan kapal. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.